Hai teman-teman, nah pada video kali ini kita akan membahas bagaimana sih cara menentukan akar persamaan kuadrat. Oke, perlu kita ketahui bahwa untuk menentukan akar persamaan kuadrat itu dapat dilakukan dengan 3 cara ya teman-teman. Yang pertama, kita dapat menggunakan cara pemfaktoran checklist. Yang kedua, kita dapat melengkapi kuadrat sempurna checklist. Yang ketiga, kita dapat menggunakan rumus kuadratik atau disebut dengan rumus ABC. Kita checklist ya teman-teman. Oke, akan tetapi pada video kali ini kita akan fokus membahas bagaimana cara menentukan akar persamaan kuadrat dengan cara yang pertama, dengan cara pemfaktoran. Kita checklist lagi ya teman-teman. Oke, untuk mengetahui caranya, simak video ini hingga selesai ya teman-teman. Selamat menyaksikan. Oke teman-teman, nah di sini kakak telah menyiapkan 3 soal yang akan kita selesaikan bersama-sama dengan cara pemfaktoran. Soal yang pertama adalah x kuadrat min x min 12 sama dengan 0. Yang kedua, 2x kuadrat plus 17x plus 21 sama dengan 0. Yang ketiga, min x kuadrat min 3x plus 10 sama dengan 0. Soal yang pertama yaitu x kuadrat min x min 12 sama dengan 0. Nah, cara pertama gimana sih kak? Kita harus ngapain? Oke, cara pertama adalah kita harus menentukan nilai A dan mana nilai B dan mana yang nilai C. Kita simak ya teman-teman. Untuk nilai A kita diambil dari x kuadrat ini. Nilai x itu sama dengan 1. Untuk nilai B kita ambil dari min x ini adalah berarti negatif 1 dan nilai C sama dengan negatif 12. Nah, tinggal kita tulis ya teman-teman. Nilai A tadi berapa? Ayo, nilai A sama dengan 1, nilai B sama dengan negatif 1, dan nilai C sama dengan negatif 12. Oke, selanjutnya gimana sih kak? Oke, kakak kasih tahu. Untuk selanjutnya kita harus mengalihkan A dikalikan dengan C. Itu trik khusus ya teman-teman, berarti 1 dikali negatif 12. 1 kali negatif 12 berapa teman-teman? Negatif 12. Kita lingkari untuk kita cari berapa sih hasil pemfaktoran dari negatif 12. Nah, kita cari bersama-sama ya teman-teman. Negatif 12 itu 1 dikali negatif 12. Hasilnya berarti negatif 12. Kemudian negatif 1 dikali 12. Nah, urut ya teman-teman, habis 1, 2. Berarti 2 dikali negatif 6. Kemudian negatif 2 dikali dengan 6. Habis 2, 3. 3 dikali negatif 4. Dan sebaliknya negatif 3 dikalikan dengan 4. Oke, nah ini adalah hasil pemfaktorannya. Nah, untuk langkah selanjutnya kita harus menentukan hasil jumlah pemfaktoran ini jika dijumlahkan itu sama dengan nilai B. Berarti nilai B itu adalah sama dengan B sama dengan negatif 1. Cakep. Mana sih hasil penjumlahan dari pemfaktoran ini yang kita jumlahkan itu hasilnya nilai B atau negatif 1? Kita hitung bersama-sama ya teman-teman. Mulai dari yang pertama, 1 ditambah negatif 12 pastinya adalah negatif 11. Negatif 1 tambah 12 sama dengan 11. 2 ditambah negatif 6 yaitu negatif 4. Negatif 2 ditambah 6 yaitu 4. 3 ditambah negatif 4 itu sama dengan negatif 1. Nah, di sini udah dapat datanya teman-teman. Ternyata dari 3 dan ditambah negatif 4 itu menghasilkan nilai B atau negatif 1. Berarti kita menggunakan data ini ya teman-teman. Oke, selanjutnya kita tulis dari x kuadrat min x min 12 sama dengan 0. Kita dapat menuliskan yaitu x, nanti kita tuliskan di sini ya teman-teman, x sama dengan 0. Nah, kita gunakan data tadi, jadi plus 3 dan negatif 4. Nah, ini adalah bentuk akar-akar persamaan kuadratnya ya teman-teman. Nah, bagaimana cara menentukan himpunan penyelesaiannya? Kita cari ya teman-teman, berarti x plus 3 sama dengan 0 atau x min 4 sama dengan 0. Selanjutnya, x sama dengan negatif 3 atau x sama dengan 4. Nah, ini kita sudah ketemu teman-teman himpunan penyelesaiannya, yaitu negatif 3,4.
Nah, luar biasa. Oke, selanjutnya adalah nomor 2, yaitu 2x kuadrat plus 17x plus 21 sama dengan 0. Nah, perlu diperhatikan ya teman-teman. Soal nomor 2 ini berbeda dengan nomor 1, yaitu A tidak sama dengan 1. Berapa sih itu teman-teman nilai A-nya kok tidak sama dengan 1? Yuk kita cari nilai ABC-nya dulu ya. Kita tulis nilai A sama dengan nilai B sama dengan, dan nilai C sama dengan 0. Yuk kita cari bersama-sama. Berapa sih nilai A-nya kok tidak sama dengan 1? Oh, berarti nilai A-nya adalah 2. Nah, 2 itu kan berarti bukan sama dengan 1 ya teman-teman. Kita tulis 2 nanti. B yaitu 17 dan C sama dengan 21. Yuk kita tulis bareng-bareng ya. A sama dengan 2, B sama dengan 17, dan C sama dengan 21. Cakep. Nah, untuk selanjutnya tidak jauh berbeda atau bahkan sama ya teman-teman. Kita harus mengalikan A dengan C karena ini adalah trik khusus, berarti 2 dikali 21 sama dengan 42. Kita lingkari ya. Nah, kita akan cari pemfaktoran dari 42 ini berapa aja. Kita mulai dari angka 1. Ya teman-teman, 1 dikali dengan 42. Kemudian 2 dikali dengan berapa teman-teman? 21 ya. Berarti 2 kali 21, 42. 3 dikali dengan 14. Kemudian 4 nggak bisa, 5 tidak bisa. Apakah 6 bisa? Oke, 6 bisa. Berarti 6 dikali dengan berapa teman-teman? Dikali dengan 7 ya. 6 kali 7 adalah 42. Oke, nah dari sini mana sih hasil pemfaktoran ini yang dijumlahkan sama dengan nilai B? Berarti kita perlu menuliskan nilai B dahulu ya teman-teman untuk sebagai acuannya. Nilai B itu sama dengan berapa teman-teman? 17. Nah, kita harus menjumlahkan hasil pemfaktoran ini. Mana sih yang sama dengan nilai B atau sama dengan 17? Yuk dimulai dari yang pertama. Berarti 1 ditambah 42 yaitu sama dengan 43. 2 ditambah 21 sama dengan 23. 3 ditambah 14 sama dengan 17. Nah, di sini kita ada temu teman-teman, yaitu 3 ditambah 14 itu dapat 17. Nah, berarti kita akan menggunakan data ini ya teman-teman, yaitu 3 dan 14. Kita checklist. Oke, nah perlu diperhatikan di sini teman-teman, bagaimana sih penulisannya? Nah, kita penulisannya berarti 2x dengan 2x sama dengan 0. Nah, berarti kalau nilai A-nya 3, berarti 3x dengan 3x ya teman-teman. Jika 6, berarti 6x dan 6x dan seterusnya. Menyesuaikan saja ya. Nah, kita akan menggunakan data tadi, yaitu 3 dan 14, berarti 2x ditambah, nah ini ya 3 dulu, 2x tambah 3, kemudian 2x ditambah 14 sama dengan 0. Nah, ini adalah bentuk akar-akarnya. Akan tetapi kita harus diper 2 atau dibagi 2. Nah, mana sih yang dapat dibagi 2 dari antara 2 ini? Apakah 2x plus 3 atau 2x plus 14? Nah, kelihatannya yang dapat dibagi 2 ini adalah 2x plus 14 ya teman-teman. Nah, berarti kita akan membagi 2x plus 14 ini dengan 2. Nah, kita tulis dulu ya teman-teman. Berarti 2x ditambah 3 dengan 2x ditambah 14 per 2 sama dengan 0. Nah, jika nilai A-nya 6, berarti per 6 ya teman-teman, menyesuaikan, atau nilai A itu sama dengan 3, berarti per 3 ya teman-teman. Oke, 2x bagi 2 dapat x, dan 14 bagi 2 dapat 7. Berarti 2x plus 3 dengan x plus 7 sama dengan 0. Ini adalah bentuk akar-akarnya. Nah, bagaimana Kak bentuk himpunan penyelesaiannya? Berarti yuk kita cari sama-sama ya. Berarti di sini kita tuliskan 2x plus 3 sama dengan 0 atau x plus 7 sama dengan 0.
Jadi 2x sama dengan negatif 3 atau x sama dengan negatif 7. Selanjutnya, x sama dengan negatif 3/2 atau x sama dengan negatif 7. Maaf ya teman-teman, di sini kurang negatifnya. Berarti min 3/2, negatif 7. Nah, sudah ketemu. Oke teman-teman, nah di sini kita sudah memasuki soal terakhir, yaitu nomor 3 dengan soal min x kuadrat min 3x plus 10 sama dengan 0. Nah, kita ketahui ya teman-teman, soal di sini berbeda dengan soal nomor 1 dan soal nomor 2, di mana nilai A di sini bernilai negatif. Kita mencari nilai A, B, C dahulu ya teman-teman. A sama dengan, B sama dengan, dan C sama dengan. Nilai A berarti berapa teman-teman? Nilai A sama dengan negatif 1, nilai B sama dengan negatif 3, dan nilai C sama dengan 10. Nah, setelah ini kita tetap menggunakan trik khusus ya teman-teman, di mana nilai A dikali dengan nilai C, berarti negatif 1 dikali dengan 10 sama dengan negatif 10. Kita lingkari untuk mencari pemfaktoran dari negatif 10. Oke, yang pertama adalah 1 dikali negatif 10. 1 kali negatif 10 berarti negatif 10. Negatif 1 dikali 10 berarti juga negatif 10. Habis 1, 2 dikali negatif 5. Dan negatif 2 dikali 5. Kemudian 3 tidak bisa, 4 tidak bisa, 5 sudah sebaliknya, dan selanjutnya ya teman-teman. Oke, kita cukup menggunakan hasil pemfaktoran ini sebagai datanya, di mana kita juga harus mencarikan penjumlahan dari pemfaktoran ini yang kita jumlahkan itu sama dengan nilai B atau sama dengan negatif 3. Berarti kita harus menulis nilai B dulu ya teman-teman untuk sebagai acuannya. Berarti nilai B sama dengan negatif 3 dijumlahkan. Nah, mana sih teman-teman dari hasil pemfaktoran ini yang dijumlahkan sama dengan negatif 3? Yuk kita hitung bareng-bareng ya. Dari yang pertama, 1 ditambah negatif 10 berarti negatif 9. Yuk, dari 1 ditambah negatif 10 negatif 9. Negatif 1 ditambah 10 9. 2 ditambah negatif 5 dapat 3. Nah, kita udah ketemu ya datanya ya teman-teman, dimana 2 ditambah negatif 5 itu sama dengan nilai B atau negatif 3. Nah, berarti kita akan menggunakan data ini ya teman-teman. Kita checklist. Nah, bagaimana sih penulisannya untuk negatif ini? Nah, untuk penulisannya tetap sama ya teman-teman. Berarti kita kurung negatif X dengan negatif X sama dengan 0. Kita gunakan data tadi 2 dan negatif 5, berarti min X plus 2 dan min X min 5. Karena negatif teman, kita tulis min 5. Nah, ini adalah bentuk akar-akarnya. Bagaimana himpunan penyelesaiannya? Yuk kita kerjakan bareng-bareng ya. Dari yang pertama, min X plus 2 sama dengan 0 atau min X min 5 sama dengan 0. Kita tulis dulu ataunya. Atau. Nah, cakep. Kemudian min X sama dengan negatif 2 atau min X sama dengan positif 5. Berarti di sini X sama dengan positif 2 atau X sama dengan 5. Nah, negatif 5 ya teman-teman. Nah, berarti kita udah ketemu HP-nya teman-teman. HP-nya berapa? Negatif 5,2. Cakep. Nah, bagaimana teman-teman? Inilah hasil penyelesaiannya dengan menggunakan 3 soal. Tulis di kolom komentar ya teman-teman. Apabila terjadi kesulitan, boleh ditanyakan atau teman-teman mau memberikan saran atau kritikan. Nah, kami sangat menerima sekali karena video ini kita buat untuk belajar bersama-sama ya teman-teman. Nah, cukup sekian dari kakak. Terima kasih dan Tuhan memberkati.